Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam Islamic Parenting kali ini. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana orang tua mendampingi anak-anak ketika belajar dari rumah. Nah, pada saat pandemi sekarang ini dan kita memasuki tahapan new normal, tentu saja anak-anak masih belajar dari rumah, dan itu tentu membuat orang tua masih merasa kesulitan. Apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika mendampingi anak-anak belajar dari rumah? Nah, untuk kali ini yang harus disiapkan oleh orang tua mendampingi anak-anak belajar dari rumah adalah, pertama, ayah dan bunda harus membagi tugas bersama keluarga. Misal ketika ayah bekerja di pagi hingga sore hari, maka tugas bunda lah yang akan mendampingi anak-anak belajar dari pagi hingga siang hari. Jadi ayah bisa mendampingi anak-anak ketika malam hari. Begitu pula ketika ayah dan bunda sama-sama melaksanakan bekerja dari rumah, maka mendampingi anak-anak belajar di rumah bisa secara bergantian. Nah, selanjutnya yaitu buat jadwal harian. Ini yang paling penting, karena dengan membuat jadwal harian, orang tua bisa lebih mudah mengingatkan anak-anak. Ini bisa dimulai dari anak-anak bangun tidur di pagi hari, kemudian mandi, sarapan pagi, melaksanakan tugas-tugas sekolah, bermain di siang hari sampai di sore hari, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Jika ada hal-hal yang terlewati, maka orang tua akan mudah mengingatkan anak-anak, karena dalam jadwal harian tersebut sudah ada, dan orang tua tinggal mengkomunikasikan kegiatan yang terlewati tadi akan diganti dengan kegiatan. Selanjutnya yaitu siapkan budget khusus. Nah, pada saat belajar dari rumah tentu saja orang tua melaksanakan pembelajaran secara online, dan ini membutuhkan budget khusus. Oleh sebab itu, setidaknya orang tua bisa memasang wifi di rumah, atau juga selain itu mungkin jika ada yang kesulitan, ada tempat-tempat yang terpencil dan tidak terjangkau, bisa melakukan kegiatan belajar di rumah ini berkelompok di rumah salah satu orang tua, atau di tempat-tempat umum seperti kecamatan dan sebagainya. Dan ini tentu saja tetap dalam pantauan orang tua. Karena apa? Biasanya anak-anak yang merasa mudah mendapatkan akses secara online, dia akan mudah membuka situs-situs website dan sebagainya. Lalu gunakan situs-situs resmi. Kenapa? Karena di situs-situs resmi itu ada banyak sekali permainan pembelajaran yang tentu sangat menarik, dan anak-anak tidak mudah jenuh karena di sana sudah disiapkan permainan-permainan yang sangat menarik. Ada hal yang paling penting biasanya dilupakan oleh orang tua, yaitu bacakan buku cerita kepada anak-anak. Mengapa? Karena demikian perbendaharaan kosakata anak-anak akan lebih banyak, wawasan anak-anak akan lebih luas, dan juga anak-anak merasa diperhatikan oleh orang tua, karena mereka merasa ternyata ayah dan bundaku masih mau membacakan buku cerita ketika di sore hari atau di malam hari saat anak-anak. Dan yang paling penting, orang tua harus sering-sering mengikuti webinar. Mengapa? Karena dalam webinar ini banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang di-share oleh pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan, dan juga ada banyak tutorial serta tips-tips menarik bagaimana cara menggambar, menyanyi, bertepuk, hafalan dan sebagainya. Dan ini tentu saja membuat anak-anak sangat senang ketika belajar didampingi oleh orang tua di rumah, karena orang tua sudah mempunyai banyak perbendaharaan dan juga permainan-permainan yang menarik. Agar anak tidak jenuh, ajaklah anak berolahraga. Biasanya selama belajar dari rumah ini, anak-anak banyak melaksanakan
kegiatan di rumah sambil tidur-tiduran di kamar, atau juga sambil nonton televisi rebahan, dan juga banyak bermain gadget, dan ini membuat anak-anak malas untuk bergerak. Nah, oleh sebab itu biasakan orang tua mengajak anak-anak berolahraga di pagi hari, bisa dengan bersenam pagi lewat tutorial YouTube, atau juga berlari pagi, berjalan berkeliling komplek, atau bisa menyiapkan permainan-permainan tradisional yang sudah banyak ditinggalkan, misal seperti lompat tali dilaksanakan di kebun belakang rumah, kemudian peta umpet bersama anak-anak, tentu sangat mengasihkan sekali. Ada banyak sekali permainan-permainan yang bisa disajikan di rumah bersama anak. Dan juga ada beberapa pilihan variasi kegiatan seperti memasak, kemudian berkebun, dan ini tentu saja akan menyenangkan untuk anak-anak karena akan menambah wawasan mereka. Dan yang paling penting, hindari pemicu stres untuk anak-anak. Ayah dan bunda bisa melihat jika dilihat anak-anak sudah mulai jenuh, maka belajar di rumah jangan dipaksakan, dan itu bisa dilaksanakan nanti ketika anak-anak sudah merasa mulai senang lagi dan semangat lagi. Nah, oleh sebab itu orang tua harus banyak-banyak mencari dan menggali ilmu lewat seminar-seminar, kemudian juga tutorial, tips-tips parenting dan sebagainya, karena di sana ada banyak sekali dan ilmu yang bermanfaat, dan ini kebanyakan sudah mulai banyak yang gratis dan tidak. Nah, ayah bunda, itu tadi sedikit tips parenting kali ini, bagaimana ayah bunda mendampingi anak-anak belajar di rumah. Mudah-mudahan ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat dalam masa normal ini, anak-anak tetap ceria, tetap aktif dan semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.